Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas biografi lengkap Kiai Haji Irfan bin Musa sang pendiri. Pesantren lahir bukanlah dari ruang kosong. Pesantren lahir karena menjawab persoalan masyarakat. Makanya, pesantren selalu terkait erat dengan berbagai kepentingan dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Demikian juga yang terjadi dalam berdirinya pesantren Ai Kaumani, Kauman, Kaliwungu, Kendala, Jawa Tengah. Pendirinya adalah Kiai Haji Irfan, berdiri pada tanggal L2 Zulhijjah 1338 H, bertepatan dengan tanggal 12 Februari tahun 1919 M. Kurang dari lebih besar dari, menurut kisah Kiai Haji M. Solahuddin Humaidullah, pengasuh pesantren saat ini. Pesantren Al-Kaumani berdiri karena ada sebagian masyarakat Kaliwungu yang melakukan rutinitas buruk, yaitu menyabung ayam adu ayam. Suatu hari Kiai Haji Irfan bin Musa datang ke tempat penyabung ayam untuk ikut mengadukan ayam jagoannya. Ternyata setelah diadu ayam jago milik Kiai Irfan menjadi menang, tak ada satupun yang bisa menandinginya. Pada keesokan harinya, para penyabung ayam itu berbondong-bondong mendatangi rumah sang kiai karena dikenal dengan kejadukannya, kemasyurannya, tegas Kiai Solahuddin. Rabu, 14/1, di Kendala. Saat itu, Kiai Irfan berkata, "Pitikku wes mati, tas sembelih. Kaeneng emburi ayamku sudah mati. Tas sembelih, itu adalah di belakang." Setelah itu Kiai Irfan kembali berkata, "Ketimbang sampean adu pitik luweh becik ngaji seloso lan setu neng ken embek aku. Daripada kamu menyabung ayam lebih baik ngaji hari Selasa dan Sabtu di sini sama aku." Setelah kejadian itu, lanjut Kiai Solah, masyarakat tidak lagi menyabung ayam dan mengikuti nasihat Kiai Haji Irfan bin Musa dengan ikut mengaji. Proses transisi kepemimpinan. Pondok pesantren Ai Kaumani dibangun di atas tanah wakaf dari Kiai Haji Irfan, sementara biaya pembangunannya 75% dari kakaknya, yaitu H. Abdur Rosyid, 25% dari masyarakat Kaliwungu. Sebagai pengasuhnya adalah Kiai Haji Irfan bin Musa. Pada waktu itu belum ada santri yang dianggap besar, sehingga lurah pondok dipercayakan kepada keponakannya, Kiai Ahmad Ruyat, dan dibantu oleh Kiai Usman Abdur Rosyid. Kemudian Kiai Ruyat digantikan oleh Kiai Idris Kempek Cirebon. Selama 10 tahun, Kiai Haji Irfan mengajar langsung para santrinya. Kemudian pada Ahad Kliwon setelah zuhur tanggal 13 Ramadan 1349 H tanggal 1 Februari tahun 1931 Masehi, Kiai Irfan dipanggil oleh Ai Kolik di rumah tetangganya. Setelah Kiai Haji Irfan wafat serta pindahnya Kiai Idris sebagai lurah Pondok Tebuireng Jombang, pengasuh pondok dipegang langsung oleh Kiai Haji Ahmad Ruyat bin Abdullah bin Musa dan lurah pondok dipercayakan langsung kepada adiknya Kiai Abdullah bin Idris bin Musa. Pada waktu Kiai Haji Ahmad Ruyat mengasuh pondok, perkembangan santri maju pesat, sehingga dibangunlah beberapa asrama santri atau kompleks sebagai berikut. Komplek B. Pada waktu itu tanahnya masih pinjam kepada Kiai Usman dan Nyai Zainab Ahmad Ruyat, dan tanah sebelah selatan, Gedung Ai Maswa Komplek AG di atas tanah wakaf Nyai Maimunah, mertua Kiai Humaidullah. Malam Jumat pada Maghrib 9 Rabiul Tsani 1388 H tanggal 4 Juli tahun 1968 Masehi, Kiai Haji Ahmad Ruyat wafat. Kemudian setelah beliau wafat, pengasuh pondok pesantren diserahkan kepada putra pendiri pondok, yaitu Kiai Haji Humaidullah Irfan. Selama pengasuh pondok dipegang Kiai Humaidullah, ia mempercayai Ustadz Dimyati Rois sebagai Roisul Mahat Lurah Pandok, dan dalam kepemimpinannya, ia menambah sistem pendidikan yang ada di pondok dengan sistem kelas, yaitu Sanawiyah 2 tahun, dan tingkat Sanawiyah disesuaikan dengan sistem pendidikan yang ada di bawah Depak pada waktu itu, yakni 6 tahun. Selama 17 tahun, Kiai Haji Humaidullah Irfan menjadi pengasuh pondok pesantren, dan akhirnya pada malam Selasa jam 11.23 tanggal 29 Ramadan 1405 H tanggal 17 Juni tahun 1985 Masehi ia wafat dalam usia 73 tahun. Kemudian pengasuh pondok diamanatkan kepada putranya Kiai Haji
Muhammad Imron Humaidullah dan dibantu adiknya Kiai Haji M. Solahuddin Humaidullah. Pada tahun 2003 Kilo Henry M. Imron Humaidullah meninggal. Kemudian pengasuh pondok dipegang oleh Kiai Haji M. Solahuddin Humaidullah hingga sekarang. Menjadi tempat tafakufidin. Pelan tapi pasti, pesantren Ai Kaumani berkembang menjadi pesantren yang dirindukan masyarakat karena menjadi tempat mengaji dan tafakufidin. Pesantren Ai Kaumani tidak hanya mengembangkan rasio atau pemikiran belaka, tetapi juga mengedepankan pengembangan moral spiritual, sehingga para santri diharapkan mampu meneruskan penerus perjuangan ulama dalam mengembangkan, menyebarkan, menyampaikan dan memahamkan ajaran-ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Pesantren ini dikenal dengan pesantren salaf. Pesantren ini juga merupakan lembaga taklim dan tarbiyah yang berkaitan langsung dengan al-iman, al-islam, al-ihsan dan hal-hal yang berkaitan dengan tiga hal tersebut, tegas Kiai Solahuddin. Pendidikan akhlak, lanjut Kiai Solah, merupakan hal yang pertama yang harus dilakukan, karena akan melandasi keseimbangan mental yang dapat menghindarkan manusia dari gangguan-gangguan yang membahayakan kehidupannya, yang tidak menutup kemungkinan akan membahayakan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Sekalipun demikian, pesantren ini dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tidak menutup diri dan selalu kooperatif dengan berpegang pada kaidah, menjaga hal-hal lama yang baik serta menambah hal-hal yang baru yang mendatangkan kemaslahatan dalam kegiatan belajar mengajar. Tambahnya, dalam perkembangannya, masih kata Kiai Solah, pesantren ini mengelola lembaga pendidikan sendiri yang dikenal dengan nama Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah MSMH. Setiap santri harus belajar serta sekolah di madrasah tersebut. Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah MSMH telah berhasil mencetak tokoh-tokoh agama dan masyarakat, serta lulusan dari madrasah ini dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi dan tidak sedikit dari alumninya yang telah berhasil mendapat gelar sarjana. Pendidikan dalam pesantren ini terus berkembang. Selain tetap menjaga tradisi pesantren, seperti Bandongan, Sorogan, Batsul Masail, juga mengikuti berbagai perkembangan melalui pelatihan jurnalistik, komputer, dan lainnya. Pesantren ini juga dilengkapi dengan perpustakaan dan koperasi. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.